Selamat malam para sedulur dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi di channel Secangkir Kopi Pahit. Ya. Salam secangkir kopi. Jangan lupa kita ngopi sambil sharing, kita membuka wawasan bersama-sama sambil ngopi ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang Hari Kemerdekaan Indonesia yang dengan judulnya ya, dengan judul dan tema Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ini berhubungan dengan keadaan suasana Covid dan krisis ekonomi, krisis moneter, krisis ya banyak krisis ya yang ada hari ini dan yang kedepannya itu memang kita akan mengalami banyak krisis seperti yang kita sudah sharingkan ya beberapa episode yang lalu bahwa bangsa-bangsa di dunia ini akan mengalami banyak krisis ya, bukan cuma krisis Covid yang menelan jutaan orang yang meninggal, tetapi memang kita akan menghadapi berbagai macam krisis lagi. Salah satunya krisis pangan, krisis energi yang sekarang sedang berlangsung, dan krisis moneter, yaitu keuangan, di mana akan ada banyak negara-negara yang mengalami collapse, yang mengalami kehancuran secara ekonomi. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Jadi tema kemerdekaan Indonesia ya, HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-37 ini memang bagus, memang ya optimis ya. Temanya optimis karena di tengah krisis ini justru kita punya optimisme untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ini tentu didasari pada kenyataan yang sekarang ini yang sedang kita alami. Bukan cuma bangsa kita, tetapi bangsa-bangsa di dunia ini juga. Ya, dengan tema ini kan ada optimisme bagi bangsa kita. Apakah ini cuma optimisme pemerintah, ataukah ini cuma PHP, ataukah ini cuma memang jargon politik, ataukah memang ini kita punya tujuan yang bersama-sama untuk menghadapi krisis di masa ini dan di masa depan. Yuk kita lakukan bersama-sama. Sebenarnya ketika semua orang optimis dan sama-sama kita optimis, maka kita akan dapat melakukan segala sesuatu yang kita harapkan. Sehingga cita-cita kita, apa yang kita harapkan ke depan itu akan tercapai. Tapi kalau kita tidak kompak, tidak bekerja sama, tidak sama-sama memiliki pikiran optimis, maka akan terjadi hal-hal yang tidak sinkron ya. Jadi kalau main bola ada 11 orang di lapangan bola, ada pelatih. Nah, masing-masing punya keinginannya sendiri, tidak bersama-sama, maka itu akan sulit untuk menang, akan sulit untuk sukses, akan sulit untuk mencapai ya segala sesuatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Jadi marilah kita belajar bersama, mari kita optimis bersama-sama ya, karena memang suasana kebatinan kita sejak pemilu tahun 2014 yang lalu memang sudah memiliki kebatinan yang buruk ya. Ini yang sangat memprihatinkan, dan ini yang lucunya lagi, suasana kebatinan ini justru didasarkan kepada agama gitu kan, didasarkan kepada keyakinan, didasarkan kepada politik praktis, didasarkan kepada fitnah, didasarkan kepada hoax ya, didasarkan kepada sesuatu yang jelek semua gitu kan. Nah, suasana kebatinan kita nggak bagus ya. Hanya beberapa orang yang latar belakangnya ada di desa, latar belakang yang jauh dari hingar-bingar kota, latar belakang yang tidak mau terjun di dalam dunia politik, itu yang masih berpikiran optimis. Tetapi orang-orang yang terlibat dalam dunia politik, apakah itu partai yang berbasiskan agama, apakah partai nasionalis, semuanya memiliki hal-hal yang negatif, hal-hal yang saling menghina, saling menuduh, saling menyebar hoax ya, saling bahkan mungkin suasana kebatinan di medsos Indonesia adalah suasana kebatinan yang paling buruk di seluruh dunia, karena semua fitnah ya, semua kebun binatang ada di situ, semua yang namanya ajab ada di situ. Waduh, ngeri sekali. Kayaknya Indonesia memang mau diajab, karena semua orang di Indonesia ini saling berkata kalian diajab, saling mengajab. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan ya? Ini memprihatinkan sekali. Bagaimana kita bisa pulih? Hati kita sendiri tidak pulih, pikiran kita sendiri tidak pulih. Bagaimana kita pulih lebih cepat?
bicara tentang pulih ya, kita langsung masuk materinya. Bicara tentang pulih ya, karena kita harus pulih lebih cepat. Itu bicara tentang suasana kebatinan. Ya, kenapa saya menekankan kepada suasana kebatinan kita? Pulih itu semua dari batin. Orang sakit, kalau hatinya pulih, pikirannya pulih, batinnya pulih, maka dia akan cepat sembuh. Ya, tapi kalau orang yang batinnya sakit, pikirannya sakit, hatinya sakit, kondisi fisiknya yang sembuh pun jadi sakit. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa ketika kita ingin pulih lebih cepat, ya, maka kita harus membangun suasana kebatinan. Nah, inilah tugas para rohaniawan. Jadi rohaniawan jangan main politik. Saya setuju saja kalau rohaniawan terjun ke dunia politik, tetapi fungsi utamanya adalah dia tetap membangun suasana kebatinan yang bagus. Kalau batinnya bobrok, moralnya bobrok, kan batin bicara tentang moral. Batin bicara tentang hati, bicara tentang pikiran. Kalau yang ada di pikirannya ngeres, kalau ada yang di pikirannya adalah fitnah, kalau ada yang di pikirannya ada kebencian, kalau yang ada di pikiran merasa benar sendiri, ego sendiri, mana mungkin bisa membangun sesuatu yang baik, ya. Jadi tidak ada bangunan yang baik dibangun dengan dasar yang salah. Jadi jangan menjadi Robin Hood gitu, ingin menolong orang tapi dengan merampok orang lain. Ya, ingin menang di dalam pertandingan gitu kan, tetapi menjegal orang lain supaya jatuh, supaya dia sendiri yang menang dan melenggang, ya. Balapan motor, dalam balapan mobil kan suka begitu ya. Ya, sengaja menyenggol orang supaya jatuh, supaya dia bisa melenggang sendirian menjadi juara. Nah, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan. Sebelum kita bisa pulih secara keseluruhan, batin kita dulu yang dipulihkan. Kehidupan rohani kita dulu yang dipulihkan. Tapi saya prihatin bahwa saat ini justru orang-orang pinter, katakanlah para ulama di negeri ini, justru lebih condong ke arah politiknya, tidak memulihkan batin, malah mengacaukan, malah membuat rusuh, malah berpikiran yang tidak normal, ya. Kenapa tidak normal? Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi, hai para ulama, pendeta, ustadz, yuk, kalau kita ingin pulihkan dulu kebatinan. Mana ada pemulihan terjadi kalau batinnya tidak pulih? Suasana negeri kita itu kan menjadi tidak pulih, sakit penyakit akan tanah, bukan karena dosa, karena memang kita sendiri yang tidak ingin lepas dari pemulihan batin, ya. Saya melihat partai-partai politik yang berbasis Islam, ya, apalagi dengan Islam yang luar biasa lah kuatnya, ya, bukan fanatis, ya, kuatnya itu malah melakukan hal-hal yang hoax gitu, malah melakukan hal yang fitnah, malah ya menjelek-jelekan untuk bisa maju, untuk bisa menang, kan tidak perlu. Jadi saya atau kita semua lah belajar, kalau kita ingin menjadi pemenang dalam suatu pertandingan, ya berjuang sekuat tenaga menjadi baik, ya, supaya mengalahkan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Nah, inilah suasana kebatinan yang harus kita bangun sekarang, bahwa kita harus pulih secara batin, baru maka kita akan pulih secara ekonomi, kita akan pulih secara segala sesuatu. Kenapa? Karena begini, kita akan menghadapi krisis, ya saat ini pun sudah menghadapi krisis moneter, krisis pangan, krisis energi. Ini yang sedang ditakutkan oleh semua orang termasuk kita. Kita pasti teriak kalau BBM naik, kita pasti teriak kalau beras naik, kalau cabai naik, kan begitu. Tetapi gini, kalau kita hubungan kita dengan Allah itu pulih, hubungan kita dengan Allah itu benar, maka semuanya itu akan dipulihkan. Ya kan? Ya. Kemarin ada Ustadz yang mengajarkan, kalau kita nanam padi pasti tumbuh rumput. Tapi kalau kita nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Itu benar. Ya, jadi apa? Ketika kita bicara tentang hal kebatinan, ya, maka akan tumbuh hal yang duniawi. Tetapi kita bicara tentang hal duniawi terus, kebatinan itu tidak mungkin tumbuh. Nah, ini Ustadz pinter. Karena sesuai dengan apa yang orang Kristen percayai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang duniawi itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi sejalan nih Pak Ustadz sama Pak Pendeta soal bagaimana memulihkan. Apa dulu yang dipulihkan? Yang dipulihkan adalah suasana batin. Ya, masalah akhirat dulu, ibaratnya masalah, ya bukan akhirat sih sebenarnya, tetapi masalah tentang kebenaran firman Allah. Masalah tentang kebenaran manusia dengan Allah, hubungan manusia dipulihkan. Ketika hubungan manusia dengan Allah dipulihkan, maka ya otomatis
semuanya akan dipulihkan, mau ekonomi, mau energi, mau pangan, akhirnya kita akan menemukan jalan. Itu yang penting. Jadi hati dan pikiran kita jernih, maka kita akan melihat jalan. Hati dan pikiran kita tulus dan suci, maka kita akan melihat solusi. Ya, hati dan pikiran kita baik, maka semuanya akan baik. Nah, bagaimana kita mau mulai? Ya, mulailah dari diri sendiri. Jaga telinga dan mata. Ya, maka kita akan menjaga hati kita dari hal-hal yang jahat, akan menjaga batin kita dari hal-hal yang buruk. Ya, lalu bawa itu ke dalam keluarga, dalam istri kita, anak kita, suami kita. Jagalah itu, bagikanlah itu, kebenaran itu. Baru kita bisa merubah bangsa ini menjadi pulih. Karena segala sesuatu itu kan dimulai dari yang kecil. Segala sesuatu itu dimulai dari satu langkah. Segala sesuatu itu dimulai dari satu garis dulu. Kalau itu tidak pernah dibuat, kalau itu tidak pernah dimulai, kita ngomong kosong untuk memulihkan suatu bangsa yang besar ini. Nah, yang selanjutnya adalah syarat kita bangkit. Jadi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, bagaimana kita kuat? Bagaimana kita bangkit kalau kita sudah jatuh? Kan begitu. Jadi di channel saya ini kan bicara tentang seri ya, tentang episode-episode yang salah satunya adalah antara episode 1 dan episode lain itu berkaitan. Jadi kita bisa membahas juga bagaimana saya pernah membahas materi tentang bangkit ya, bagaimana kita bangkit dari kegagalan, bagaimana kita bangkit dari kejatuhan. Nah, mari kita inventarisasi kenapa kita jatuh. Kenapa kita tidak kuat dan kenapa kita pernah jatuh. Nah, untuk bisa bangkit kan kita jatuh. Ya. Kalau kita tidak pernah jatuh ya tidak usah bangkit, ya kan. Jadi kejatuhan kita tuh kita harus pahami. Ya, saya menjadi pengamat sosial, ya pengamat politik lah. Tetapi saya tidak mau bicara politik. Tapi anggaplah saya ini pengamat sosial dan saya sudah menelaah bahwa kehidupan politik dan kehidupan beragama di negara kita itu bobrok, hancur karena pengaruh politik. Karena orang-orang yang kita harapkan menjadi pengayom itu adalah orang-orang yang justru membuat kerusuhan, orang-orang yang memancing aroganisme, orang-orang yang memancing kemarahan, orang-orang yang yang melakukan ya sesuatu yang sebenarnya bukan porsi dia, tetapi karena dia ingin tampil di publik dan ingin mendapatkan dukungan. Ini secara politik akhirnya kan, padahal dia adalah orang-orang rohaniawan misalnya, orang-orang yang sebenarnya bisa menjadi bapak bagi bangsa ini. Nah, kenapa kita jatuh? Karena kita tidak punya bapak bangsa, tidak punya orang yang dihormati. Ini wajar di negara demokrasi, ketika orang semaunya mau ngomong, ketika semua orang ingin dihargai, maka tidak ada orang yang namanya panutan. Ya, orang yang dihormati dipanutkan gitu kan. Dulu berbeda zaman Soekarno dan zaman Soeharto. Sekalipun kontroversial, Soekarno tetap adalah orang yang dihargai oleh kawan maupun oleh lawan. Demikian juga zaman Soeharto, zaman Orde Baru. Sekalipun Soeharto kontroversial, dia itu orang yang disegani baik oleh kawan dan oleh lawan. Tetapi ketika setelah zaman reformasi, tidak ada seorang pun yang disegani. Bahkan ulama di negeri kita dihina, dicaci maki, dihoax oleh oleh murid-muridnya sendiri ya. Saya ingat ketika Ma'ruf Amin itu dihina oleh lawan politiknya padahal dia seorang ulama. Nah, bagaimana suatu bangsa ini bisa besar kalau ulamanya sendiri saja dihina-dina, dicaci maki? Aduh, lucu lah bangsa ini. Yuk, tapi ini yang menjadi harus kita inventarisasi. Kenapa kita jatuh? Kenapa kita jatuh? Karena kita tidak menghormati ketetapan Allah. Satu, sudah jelas. Koda dan kodor di negara ini tidak pernah dihormati. Allah itu tidak pernah dihargai. Omong kosong, kita bicara tentang agama, tentang pendidikan agama, tentang segala macam yang berhubungan dengan agama, rohani. Nah, itu ujung-ujungnya soal duit. Ya kan? Nah, kita inventarisasi bahwa itu sebenarnya tidak ada. Ya, itu suatu kesalahan yang besar ketika kita bicara tentang agama. Tapi memang itu adalah harus kita lakukan. Ketika kita mau pulih, kita mau bangkit, kita harus menginventarisasi kenapa kita jatuh. Ya, kenapa kita akhirnya ekonomi kita runtuh? Karena kita tidak saling mempercayai satu sama lain. Kenapa akhirnya kita tidak mampu misalnya menghadapi krisis pangan, krisis energi, ya kan, malah kita salahkan Cina, salahkan Amerika. Kenapa? Karena kita memang tidak kompak. Ya,
saya banyak mendengar cerita dari suatu tim-tim gitu kan, atau kelompok-kelompok yang lemah. Karena mereka lemah, mereka tidak saling menyalahkan, mereka berhasil loh mengalahkan hal-hal yang kuat. Cina itu kecil lah, Amerika itu kecil lah, kita tidak bisa salahkan, ya kan. Tetapi itu cuma politik, cuma kita saling menyalahkan. Ketika di dalam satu tim saling menyalahkan, maka kita tidak bisa bangkit. Ya, ketika orang jatuh rame-rame lalu saling menyalahkan, kapan mau bangkitnya kita? Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi ketika kita mau bangkit dalam segi kehidupan ekonomi kita, dalam segi berbangsa dan bernegara, mari kita inventarisasi, kita belajar apa yang diinventarisasi, kesalahan, dan jangan lakukan lagi. Jadi orang bodoh adalah orang yang melakukan kesalahan. Ya, tetapi orang pintar itu adalah orang yang tidak melakukan kesalahan. Tetapi gini, orang pintar itu akan menjadi bodoh karena dia melakukan kesalahan dan kesalahan dan kesalahan terus. Jadi, tetapi orang yang bodoh akan menjadi pintar kalau dia menyadari kesalahan dan dia merubah segala sesuatu untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Kita harus renungan bersama-sama. Kalau kita mau bangkit, kita bisa hidup lebih baik. Kalau kita mau bangkit, ya, kita kompak, kita bersama-sama. Ya, anggaplah ini politik, yuk kita hadapi Cina secara ekonomi, yuk kita hadapi Amerika secara moneter gitu misalnya. Bisa, ya kan? Jangan sampai kemarin ada orang yang anti Amerika kampanyenya naik mobil Amerika gitu kan, buatan Amerika, kan nggak lucu. Beda dengan Soekarno gitu kan. Kita harus belajar, ya kan? Ya, atau kita anti Cina tetapi semua merek-merek Cina kita beli gitu. Ini kan lucu. Nah, itulah hal-hal yang sebenarnya yang kita tidak pahami bersama. Kita ini bodoh atau memang kita dibodoh-bodohi, kan seperti itu. Ya, ketika kita ingin supaya dolar Amerika tidak naik gitu kan, tidak berkuasa atas Indonesia, tetapi buktinya apa? Restoran-restoran Amerika, produk-produk Amerika kita beli gitu kan. Jadi gimana kita, padahal kita adalah orang yang kritik terhadap Amerika. Kan lucu, ya kan? Restoran-restoran Amerika, produk-produk Amerika, tas-tas Amerika, laptop-laptop Amerika gitu kan. Justru jadi kebanggaan bagi kita, mobil-mobil gitu kan. Nah, bahkan ketika kita mau bangkit untuk punya mobil sendiri itu jadi perdebatan. Ya, ini yang harus nanti kita bahas gitu kan. Nah, ketika bangsa kita mau merebut segala sesuatu dari ke luar gitu misalnya, supaya nikelnya bisa dikuasai Indonesia, heboh gitu kan dengan Cina. Ketika Freeport ingin dikuasai Indonesia, orang Indonesia heboh. Wah, ngapain itu diambil walaupun berhasil lah berapa? 51% gitu kan. Nah, ini kan memang kita tidak kompak. Nah, bagaimana kita mau bangkit kalau tidak kompak? Nah, saya berkata kepada teman-teman, yuk, siapa yang mau bangkit, bangkit saja. Siapa yang tidak mau bangkit, ya silakan kalian tidur saja di situ. Kan begitu. Ya udah, kita tidak ajak bangkit bersama-sama. Jadi, saya bertemu dengan teman-teman orang yang berpikiran positif, ya benar sudah bangkit. Ya. Dan ekonomi sudah mulai bangkit, orang-orang di desa-desa sudah mulai bangkit, perekonomian, ya kan? Tidak peduli bensin mau naik, itu karena krisis moneternya, krisis energinya, tidak peduli pangan mau naik ya. Orang desa tetap bisa makan. Cabai tinggal nanam kok, ya kan? Talas tinggal nanam. Yang susah dan ribut kan orang kota yang sombong, yang punya mobil tapi nggak mau makan talas, nggak mau makan singkong, kan itu masalahnya. Ya. Jadi ini yang harus kita belajar bersama-sama. Kalau kita mau bangkit, yuk, kita harus bersama-sama dan kompak. Sama seperti sebuah kesebelasan, sama seperti sebuah tim sepak bola, sama seperti sebuah tim voli atau tim olahraga lainnya. Ya, kebangkitan itu bisa kita lakukan bersama-sama dan kompak. Dan beberapa kali saya mendengar cerita tentang hal-hal bagaimana secara sportivitas, ya, kelompok-kelompok yang lemah ini bisa bangkit karena kebersamaan. Nah, kenapa kita tidak bisa bersama-sama untuk bangkit? Karena kita punya kepentingan masing-masing. Ya, karena kita tidak mempercayai saudara kita sendiri, kita tidak mempercayai bangsa kita sendiri, ya, kita ingin menang sendiri dan merasa benar sendiri. Nah, akibatnya kita tidak bisa bangkit. Yuk, saudara-saudara, sedulur dimanapun saudara berada, kalau kita memang ingin pulih lebih cepat, ya, menghadapi krisis-krisis di depan, ya kita memang harus membenahi spiritual kita, suasana kebatinan kita dulu yang dipulihkan. Dan kalau kita ingin bangkit bersama-sama, kita harus kompak. Kita harus sehati sepikir, sama seperti perjuangan dulu Indonesia. Ya,
merebut kemerdekaan. Nah, itu yang harus kita renungkan bersama-sama, kita pikirkan bersama-sama. Semoga jargon politik kita, bukan jargon politik ya, semoga tema HUT kemerdekaan kita untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu terjadi ya. Jangan lupa kita tetap untuk selalu berpikiran sehat, selalu berpikiran positif ya. Merdeka.